Mujur tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Nguk, 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 jerit Argani. Jambu Nada terkejut melihat badai itu sudah di samping perahu mereka. Sekilas matanya melihat kapal besar nelayan itu sudah bergerak menjauh dari badai yang datang mendadak itu. Jambu Nada mengempos semangatnya di detik-detik sebelum badai itu menelan dia dan Argani. Perahu meluncur sangat cepat namun berlawan arah dengan kapal nelayan. Jambu Nada sudah tak perhatikan arah perahu. Dilihat ada bagian kosong dari pusaran badai kecil. Di situ dia dayung meloloskan perahunya. Lama sekali Jambu Nada berjuang melepaskan perahu dari kejaran badai. Rupanya di dalam badai itu terdapat ratusan bahkan ribuan pusaran badai kecil yang terus berputar. Sempat perahu masuk ke dalam pusaran badai, sehingga Jambu Nada mengetahui banyaknya pusaran badai kecil. Akhirnya Jambu Nada berhasil membawa perahu dan Argani lepas dari kejaran badai dahsyat itu. Jambu Nada meregangkan otot-ototnya setelah mengasuh beberapa lama dan membiarkan perahu terombang-ambing di atas riak-riak permukaan air laut. Nguk, 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 nguk. Seru Argani lalu memeluk Jambu Nada. Dinda Argani, kau pasti lapar seperti aku, kata Jambu Nada. Totium senyum. Argani nampak menyeringai seakan tersenyum. Jambu Nada memeriksa persediaan makanan dan minuman. Semua masih utuh, hanya nampak berserakan di dalam wadah peti besar. Syukurlah gentong air ini tak pecah. Pikir Jambu Nada menarik keluar salah satu gentong air seukuran 2 kepalan tangan. Setelah mereka berdua makan daging kering bersama sayur kering dan minum dari gentong air, barulah Jambu Nada sadar bila hari sudah menapak malam. Ah, semoga Dinda Megarani selamat dari amukan badai tadi. Sungguh ngeri badai itu, pikir Jambu Nada merebahkan tubuhnya di samping kiri Argani. Nguk, nguk, nguk. Seru Argani membentangkan lengan kirinya untuk bantal kepala Jambu Nada. Mereka berdua nampak bersenda gurau. Sungguh ganjil bila dilihat, seorang pemuda berbicara dengan seekor beruang. Yang menakjubkan adalah si beruang mengerti semua ucapan pemuda itu. Begitu pula sebaliknya si pemuda mengerti ucapan beruang betina itu. Perahu yang terbuat dari kayu ulin itu dibiarkan terombang-ambing di atas permukaan air laut yang nampak gelap segelap langit malam tanpa bintang dan rembulan. Jambu Nada nampak kelelahan. Dia tidur pulas di atas lengan empuk berbulu lebat itu. Sinar surya cukup terik menerpa perahu Jambu Nada. Pemuda tanggung berparas tampan itu terbangun tatkala tubuhnya diselimuti sinar surya. Di lautan memang pancaran sinar surya terasa sekali di waktu pagi menjelang. Tidak seperti di daratan, di mana sinar surya pagi tak langsung menerpa karena terhalang oleh pepohonan ataupun bangunan. Nguk, 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 sapa Argani di samping Jambu Nada. Oh, kau sudah duluan bangun Dinda Argani, seru Jambu Nada tersenyum. Yah, begitulah mereka berdua menyongsong pagi di atas perahu. Kegiatan selanjutnya adalah acara makan-makan. Tugas Jambu Nada menyiapkan makanan dan minuman untuk mereka berdua. Beruntung mereka dibekalin banyak sekali persediaan makanan kering oleh Bemupa. Mana batu apiku, kata Jambu Nada mencari batu apinya. Nguk, nguk, nguk. Argani menunjuk ke atas penutup peti. Oh, terima kasih Dinda Argani. Mataku tak melihat di situ, sahut Jambu Nada meraih batu apinya. Di bagian belakang perahu memang ada tempat untuk memasak. Ada batu pipih selebar 2 jengkal dengan panjang 3 jengkal dilekatkan pada sebatang kayu yang melintang. Seminum kemudian mereka berdua menyantap masakan hasil olahan Jambu Nada, daging dendang kerbau yang dikeringkan dan sayur kering. Porsi makan Argani mulai terbiasa dengan porsi makan Jambu Nada. Tak serakus sebelum bertemu Jambu Nada memperhatikan sekitar mereka. Alangkah terkejutnya dia melihat ada pulau di timur. Dia sepertinya mengenal pulau itu. Benar dugaanku, itu Pulau Lahat. Hadeh, aku dan Argani kembali ke Pulau Lahat. Sungguh kebetulan yang tak terpikirkan.
semua ini akibat badai kemarin hingga aku tak sadar mendayung ke arah sebelumnya. Kata Jambu Nada pada Argani sembari menunjukkan pulau itu. Nguk, nguk, nguk. Argani manggut-manggut. Ada baiknya aku ke Pulau Lahat itu lagi. Nanti di sana baru aku minta petunjuk pada Bemupa, pikir Jambu Nada. Setelah Jambu Nada mengenal kembali keadaan dan perjalanan dapat dilakukan dengan cepat. Setelah dekat dengan Pulau Lahat, Jambu Nada menyaksikan sesuatu yang membuatnya terheran dan merasa tegang. Sebuah perahu besar kelihatan mendarat di Pulau Lahat. Jelas bukan kapal Pulau Lahat yang kecil-kecil, kapal itu besar sekali. Kapal layar yang hanya dipergunakan untuk pelayaran jauh, tak seperti kapal besar nelayan yang membawa Megarani. Kapal itu lebih besar hampir 4 kali dari kapal nelayan kemarin. Nampak kapal itu pun dalam keadaan payah, jelas kelihatan bekas diamuk badai, tiang layarnya patah, layarnya cabik-cabik dan perahu itu tidak ada orangnya sama sekali, berdiri miring di pantai Pulau Lahat. Apakah yang telah terjadi di Pulau Lahat? Baru 2 malam 3 hari dia bersama Megarani dan Argani meninggalkan pulau ini. Jambu Nada terpekur sejenak. Sesungguhnya bahwa seperti juga pulau lain, Pulau Lahat tidak luput dari amukan badai. Hanya karena letaknya agak jauh dari pusat amukan badai, maka penderitaannya tidak sehebat pulau lain. Air juga naik tinggi dan menenggelamkan setengah bagian pulau ini. Banyak pula penghuninya yang tidak keburu lari ke tempat tinggi lalu diseret dan ditelan badai. Perahu-perahu lenyap, pohon-pohon yang berada di tepi pantai bobol semua, dan setelah badai mereda, sebuah perahu besar terdampar di tepi pantai. Perahu itu adalah perahu bajak laut. Setelah air menyurut, para bajak laut yang terdiri dari 25 orang itu segera mendarat. Mereka itu kelelahan dan kelaparan. Bahkan ada 5 orang di antara mereka tewas ketika badai mengamuk sehingga jumlah mereka hanya tinggal 25 orang itulah. Mereka mendarat dikepalai oleh Raja Bajak yang memimpin mereka. Raja yang amat terkenal di sepanjang pantai muara-muara Sungai Kuning. Kepala bajak ini adalah seorang laki-laki tinggi besar yang buta sebelah matanya. Mata kiri yang buta karena tusukan pedang lawan dalam pertandingan, kini ditutupi oleh sebuah kain hitam sehingga kelihatan lebih menyeramkan lagi. Tubuhnya tinggi besar, dan di antara para nelayan dan pedagang yang suka berperahu dia dikenal sebagai ular laut mata satu, sedangkan nama aslinya adalah Atot.